Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Puspita Ayu Dunia dengan NIM L0212010119. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang genetika populasi, yaitu ekspresi gen dan penanda genetik. Langsung saja saya akan membahas tentang genetika populasi ya. Pertama, yaitu pengertian dari genetika. Genetika adalah cabang biologi yang mempelajari pewarisan sifat pada organisme maupun suborganisme seperti virus dan prion, atau secara singkat adalah ilmu tentang gen dan segala aspeknya. Yang kedua yaitu populasi adalah sekumpulan individu sejenis atau spesies yang memiliki kemampuan bereproduksi di antara sesamanya, yang mendiami suatu ekosistem pada selang waktu tertentu. Yang ketiga yaitu genetika populasi, merupakan cabang ilmu genetika yang membahas transmisi bahan genetik pada ranah populasi. Yang keempat yaitu DNA adalah disebut dengan asam deoksiribonukleat, merupakan bagian dari gen yang mengkode dalam pewarisan sifat. Di dalam DNA terdapat basa nitrogen, gugus fosfat, dan gula pentose. Dan pada basa nitrogen terdapat purin dan juga pirimidin. Yang kelima yaitu gen, merupakan segmen DNA yang menyimpan informasi genetik, susunan asam amino, suatu rantai protein. Selanjutnya yaitu hubungan gen dan DNA. Gen merupakan sepenggal dari DNA, maka tidak semua DNA bisa menjadi gen, tetapi semua gen adalah DNA. Hubungan antara gen dan DNA yaitu di mana sekuen DNA yang mengkode atau pembuatan protein. Jadi bila DNA adalah materi atau kimia, maka gen adalah fungsi atau biologi. Selanjutnya yaitu ekspresi gen. Ekspresi gen merupakan rangkaian proses penerjemah informasi genetik dengan menggunakan gen sebagai cetakan menjadi cetakan dan selanjutnya menentukan fenotip. Informasi yang dibawa bahan genetik tidak bermakna apapun bagi suatu organisme apabila tidak diekspresikan menjadi fenotip. Ekspresi gen dilakukan menjadi dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Proses transkripsi terjadi di dalam inti sel, sedangkan translasi berlangsung di sitoplasma sehingga RNA harus dikeluarkan dari inti sel ke sitoplasma. Proses pertama yaitu transkripsi. Transkripsi adalah proses penyalinan informasi DNA kepada mRNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus dan dikatalisasi oleh enzim RNA polimerase. Transkripsi hanya terjadi pada satu rantai DNA yang mengandung kelompok gen tertentu saja. Transkripsi terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama inisiasi. Pada tahap inisiasi ini yaitu RNA polimerase melekat pada daerah promoter atau pangkal transkripsi untuk memulai transkripsi. RNA polimerase kemudian berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. RNA polimerase membuka untaian rantai ganda DNA. Tahap yang kedua yaitu elongasi atau pemanjangan. Setelah rantai ganda DNA terbuka, maka RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida RNA dari arah 5 aksen ke 3 aksen sesuai dengan pasangan basa nitrogennya, sehingga terjadi pemanjangan RNA. RNA akan membentuk pasangan basa adenin dengan urasil. Tahap yang ketiga yaitu terminasi atau pengakhiran, di mana terminasi terjadi pada daerah terminator. Daerah ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. mRNA atau messenger
RNA merupakan RNA yang mengandung kode genetik atau kodon. Hasil transkripsi basa untuk menjadi hasil transkripsi basa nitrogen pada DNA yang menjadi cetakan menjadi urutan asam amino polipeptida yang mengkode suatu protein tertentu. Kemudian mRNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosol. Proses yang kedua yaitu translasi. Translasi adalah sintetis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Translasi terjadi di ribosom. Pada tahap ini, sel harus menerjemah kode genetik atau kodon. Kodon adalah 3 nukleotida pada urutan mRNA yang dapat diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Urutan asam amino akan mengkode suatu protein. Proses atau tahap pertama yaitu pengikatan tRNA. Molekul tRNA yang membawa asam amino akan mengikat ke situs A membentuk pasangan basah mengikat ke situs A membentuk pasangan basah dengan kodon di mRNA. Tahap kedua yaitu pembentukan ikatan formasi. Saat tRNA bebas berada di situs A, di situs P sudah terdapat tRNA yang terikat ke peptida atau ikatan peptide tRNA. Ujung karbosil di peptida dilepaskan dari tRNA di situs P dan kemudian digabungkan ke gugus amino di tRNA. Di situs A membentuk ikatan peptida baru. Proses ini dikatalisasi oleh enzim peptiditransferase yang terdapat di subunit terbesar ribosom. Step ketiga yaitu translokasi subunit besar. Subunit besar bergeser relatif terhadap posisi subunit kecil yang memegang mRNA. Hal ini menyebabkan tRNA bergerak dari situs A ke situs P dan dari situs P ke situs E. Step keempat yaitu translokasi subunit kecil, di mana subunit kecil kemudian juga bergerak sejauh 3 nukleotida mereset posisi ribosom agar bersiap menerima tRNA yang baru di situs A. Selanjutnya yaitu fenotip dan genotip. Fenotip adalah suatu karakteristik atau baik struktural, biokimiawi, fisiologis, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu organisme yang diatur oleh genotip dan lingkungan serta interaksi keduanya. Sedangkan genotip adalah merupakan istilah yang dipakai untuk menyatakan kondisi genetik dari suatu individu atau sekumpulan individu populasi. Genotip bisa merujuk pada kondisi genetik suatu lokus maupun semuanya bahan genetik yang dibawa oleh kromosom atau genom. Selanjutnya yaitu alel dan lokus. Alel merupakan bentuk varian dari gen yang sama yang ditentukan di lokasi yang sama atau lokus pada kromosom yang berbeda strukturnya mengandung bahan genetik. Sedangkan lokus merupakan letak suatu gen pada suatu berkas kromosom. Selanjutnya yaitu penanda genetik. Penanda genetik merupakan ciri individu yang terlihat oleh mata atau terdeteksi dengan alat tertentu yang menunjukkan genotip suatu individu. Suatu penanda genetik dapat diketahui lokasinya pada kromosom maupun tidak. Penanda yang lokasinya dapat diketahui pada kromosom lebih disukai karena dapat memberikan informasi lebih jauh menuju karakteristik suatu gen. Terdapat macam-macam penanda genetik
genetik, yaitu pertama penanda morfologi. Penanda ini mudah dilihat oleh mata dan telah banyak digunakan sejak masa awal genetika. Contohnya adalah warna, ukuran, atau bentuk organ tertentu. Yang kedua yaitu penanda biokimia. Penanda kimiawi biasanya memerlukan alat atau metode khusus untuk mengamatinya. Kajian genetik hewan dan kedokteran pada masa lalu banyak menggunakan penanda ini, misalnya untuk menentukan golongan darah atau kehadiran suatu penyakit dengan uji setrologi. Yang ketiga yaitu penanda molekul. Yang dimaksud dengan penanda molekul adalah penanda yang mengandalkan sifat-sifat atau aplikasi DNA atau cDNA. Jadi penanda biokimia tidak termasuk di dalamnya, meskipun sebenarnya juga merupakan molekul. Penanda molekul bersifat stabil karena DNA bersifat baka dan tidak terpengaruh lingkungan. Penanda ini mulai dipakai semenjak ditemukannya secara berturut-turut enzim endonuklease retriksi teknis Western blot dan PCR pada dasawarsa 1970-an. Itu saja materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.